Salam bagi saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sukacita dan salam damai sejahtera. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan setia-Nya senantiasa menaungi kehidupan kita. Kita berjumpa lagi dalam program Pelita Hidup. Di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini dipilih dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa pengasih dan penyayang, saat ini kami teduhkan hidup kami di hadapan hadirat-Mu untuk mendengar ajaran firman-Mu yang menuntun kami dalam perjalanan hidup ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayat 30 berbunyi demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita dapat menjadi pribadi yang dipercaya karena perkataan dan sikap kita. Ketika kata dan sikap kita berjalan seiring dan tidak bertentangan, rasa percaya akan terbangun, baik itu dari pribadi maupun dari orang lain. Bila kata dan sikap kita berjalan seiring, tidak bertentangan, maka apresiasi dan penghargaan pun akan mengiring kita. Dengan cara itulah kepercayaan yang sesungguhnya dibangun dan didapatkan. Inilah promosi diri yang alami, tapi sangat berpengaruh. Kalau kita mau mempromosikan diri secara alami, tetapi sangat berpengaruh, mari kata dan sikap kita haruslah berjalan seiring, tidak bertentangan. Ini menjadi penting, saudara, karena tidak sedikit orang pada zaman ini yang cenderung mempromosikan dirinya dengan beragam cara dan jalan untuk menarik simpati orang lain. Hal ini tampak dari beragam spanduk dan slogan yang disertai foto diri. Spanduk tampak besar, slogan dan janji tampak menarik dan memberi kesan simpatik. Namun sejauh mana hal itu akan benar-benar terwujud, tidak ada yang dapat memastikan. Bahkan mungkin juga sulit dibuktikan. Pada akhirnya waktu dan kesempatanlah yang akan mengujinya. Saudara kekasih Tuhan, cara yang paling efektif untuk mempengaruhi orang lain agar percaya dan menghargai kita adalah dengan integritas yang kita tunjukkan, yaitu kata dan perbuatan kita tidak bertentangan. Sikap dan pemikiran kita tidak saling berbenturan. Saat mulut bertutur dan berucap, saat itu pula perbuatan menjadi pembuktiannya. Tanpa semua itu, segala sesuatunya tidak lebih hanya cerita kosong yang tidak menarik untuk didengar dan diperhatikan. Ada peribahasa bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Ketika kita memelihara, mewujudkan serta mempraktekkan integritas, dapat dipastikan kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Kita menjadi pribadi yang bahagia bukan semata-mata karena kita layak dipercaya,
melainkan karena kehadiran kita tidak membuat orang lain kecewa dan tersandung. Kita akan menjadi pribadi yang bahagia karena kehadiran kita tidak membuat orang lain mencibir. Kehadiran kita tidak hanya memberikan pengharapan bagi orang lain, tetapi juga membuat orang lain menikmati harapannya. Dan lebih bahagia lagi ketika kita mampu menolong dan mendorong orang lain mempraktekkan hal yang sama, integritas. Dengan demikian, kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan yang dirasakan bersama. Saudara kekasih Tuhan, untuk semua itu kita tidak punya pilihan lain selain menjalani hidup ini dengan tetap sadar dan terjaga. Sayangnya banyak orang di dunia ini seringkali menjalani hidup dalam keadaan tidak sadar, tidak terjaga. Ada yang tidak menyadari bahwa dirinya dihadirkan bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sebanyak mungkin orang. Ada yang tidak menyadari bahwa hidupnya ini tidak akan berarti apa-apa ketika ia tidak mampu memberikan sumbangsi yang nyata bagi dunia di sekitar dirinya. Dalam hidup ini juga, banyak orang menjalaninya dalam keadaan tidak terjaga. Mereka berjalan tapi tidak hati-hati. Bekerja tapi tidak hati-hati. Melakukan banyak hal tapi tidak hati-hati. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah membuat kesalahan dan kekeliruan. Yang sebenarnya kesalahan dan kekeliruan itu tidak perlu ada. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tidak sadar dan tidak terjaga akan terkesan tanpa makna. Dialami tetapi tidak terlalu berarti. Dirasakan tapi tidak memberi kesan yang mendalam. Mungkin menyenangkan tetapi tidaklah nyata. Mereka yang melakukan banyak hal sambil tidak sadar dan tidak terjaga, tidak akan memberikan kontribusi apa-apa bagi sekitarnya. Karena itu saudara, marilah kita menjadi pribadi yang lebih banyak mendengar ketimbang berkata-kata. Kesungguhan mendengar dengan baik akan menolong kita untuk menemukan tindakan yang baik. Setelah itu peliharalah perkataan dan tindakan kita. Buatlah berjalan seiring, tidak bertentangan, dan persembahkan itu sebagai persembahan yang terbaik kepada dunia sekitar, dan nikmatilah kebahagiaanmu. Tuhan Yesus bertanya dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28-30. Tuhan Yesus bertanya, mana lebih baik mengatakan ya tetapi tidak melakukannya, atau mengatakan tidak tetapi kemudian melakukannya? Mereka yang menjawab, yang baik adalah mengatakan tidak tetapi kemudian melakukannya. Akan tetapi saudaraku, pribadi yang berintegritas adalah yang mengatakan ya dan melakukan. Selamat mengupayakannya, dan sekali lagi nikmati kebahagiaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk belajar menjadi pribadi yang berintegritas. Tolonglah akan kami agar dapat melakukannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan seluruh hidup kami, rumah tangga kami, dan pekerjaan kami hari ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur di tengah-tengah penderitaan COVID-19. Kasih dan setia Tuhan
terus kami nikmati. Karena itu dengan hati dan pikiran yang tertuju kepadamu ya Tuhan, berkenanlah memberkati hidup kami. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dan setia Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara-saudaraku saat ini sampai selama-lamanya. Amin.